Ketemu lagi sama gua di KDI Kelas Drum Indonesia. Dalam video kali ini gua akan melanjutkan video tentang keluarganya paradiddle. Ya, waktu itu udah ada single paradiddle. Kali ini gua akan membahas tentang paradiddle-diddle. Yuk kita lihat langsung polanya, patternnya. Nah, nih, patternnya gampang. Jadi paradiddle-diddle itu teman-teman bisa ingat single, ya, right left, langsung double, right right, left left, yaitu paradiddle diddle, ya, double double nih. Para single diddle diddle, gitu ya. Nah, terus di sini saya tambahin satu kick buat diketukan setiap ketukan pertama. Ya, langsung aja kita coba. Oke, polanya right left, right right, left left, right, then double. Ya, jadi jumlahnya 6 ya, itu 2 sama 4 gitu ya. Right left, right right, left. Oke. Nah, kita kasih aksen di depan yang tadi ada kicknya. Jadi teman-teman bisa tambahin kick di depannya, jadi seperti ini. Ya, bareng aksen. Dikencengin, yang lain dipelanin. Oke. Seperti itu. Oke, nah sekarang apa yang bisa kita lakukan dengan paradiddle-diddle ini? Waktu kita mau pakai untuk fill in kita, bikin fill in kita tambah keren ya. Bisa juga nanti ada di buat groove ya, buat beatnya atau buat rhythmnya gitu ya. Variasi di hi-hat ataupun di ride. Oke, yang pertama seperti waktu single paradiddle, kita memvariasikannya dengan cara yang paling mudah dulu. Misalnya nomor 1 dengan aksen itu, ya, aksen yang pertama tadi yang bareng kick, kita pindahin dari snare, tom, tom dan tom, gitu ya. Tom 1, 2 dan 3. Contohnya seperti ini. Yang lain semua di snare. Oke. Contohnya seperti ini. Oke, dari snare lagi. Nah, teman-teman yang sudah terbiasa, sudah hafal, ya, teman-teman boleh tambahin hi-hat 1/8 nih. Jadi balas-balasan dengan kick. Contohnya seperti ini. Oke, itu cara pertama ya. Itu sudah bisa teman-teman gunakan untuk fill in yang mudah. Dia kan jumlahnya 6 ya, jadi kita bisa bikin fill in 6 to play. Oke, contohnya seperti ini. Ya, bisa juga untuk tempo-tempo cepatnya.
Itu variasi pertama, ya. Nomor 1 ini teman-teman udah bisa nangkep ya, tinggal teman-teman latih untuk speed deh, ya. Jadi bisa dipakai untuk banyak lagu, gitu ya, baik dari yang lambat maupun sampai yang cepat. Terus variasi kedua. Nah, variasi kedua sama seperti waktu single paradiddle, gue tinggal memindahkan tangan kanan ke tom, kirinya tetap di snare. Oke, jadinya seperti ini: right left right right left left right left left left. Oke. Nah, kalau ini diusahakan aksennya ada di kanan semua. Oke, jadi kasih kick tetap buat aksen pertamanya. Mungkin teman-teman mau variasiin digabung dengan pola yang pertama tadi untuk feel 1 bar, ya. Misalnya 2-2 deh. Pola yang pertama itu tadi, and then ya. Itu variasi kedua. Nah, variasi ketiga, teman-teman bisa pindahkan seperti yang aksen pertama tadi, yang kanannya pindah ke snare dan tom. Oke, itu kan bareng kick. Oke, teman-teman bisa pindahin langsung ke simbal-simbal, mau hi-hat, crash, ride, stack, dan segala macam. Contohnya seperti ini. Ya, itu bisa digunakan misalnya buat ending lagu ya. Setelah lagu habis, kita mau bikin closing drum roll. Nah, itu biasanya sering tuh, ya. Misalnya habis lagu, itu variasi ketiga. Variasi keempat, misalnya pola yang kedua tadi, yang semuanya di tom-tom kanan. Oke, satunya tetap ke simbal seperti nomor 3, ya, tapi kanannya sisanya adanya di tom, ya. Kalau yang lain kan tadi seperti nomor 1 semua di snare, ya. Jadi variasi keempat contohnya seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman tinggal pindahin. Kita bisa bikin misalnya di kirinya itu di hi-hat, ya, kanannya tetap di ini, sisanya di snare misalnya. Jadi
pasti sering dengar tuh feel-nya kayak begini. Ini bisa di close atau mau di open terserah. Misalnya di open. Sering ya lihat begitu ya, ada ke crash juga. Nah, itu teman-teman pasti pernah lihat dan sama seperti gue dulu juga. Wah, yang gitu gimana tuh? Setelah tahu begini, oh dia pakai itu, oh dia pakai itu gitu ya. Macam-macam variasi yang dibikin oleh masing-masing drummer mungkin bisa berbeda gitu ya. Nah, tapi lama-lama kalau kita banyak belajar, banyak tahu rudiment, nanti kita bisa baca nih permainan si A, si B, si C. Oh dia pakai yang ini, oh dia pakai yang itu, gitu. Oke, itu membuktikan nantinya teman-teman berarti sudah naik level, gitu. Permainan drum kalian udah makin naik, ya. Oke, itu variasi kelima, ya. Variasi keenam, wih banyak ya, banyak emang. Jadi dari satu rudiment ini teman-teman bisa pakai dengan orkestrasi yang berbeda. Teman-teman udah akan membuat suatu feel-in yang kayaknya itu polanya beda, padahal sama-sama aja kan dari tadi gitu. Ya, buat teman-teman di sini yang nanti misalnya lagi main atau ngajarin murid gitu ya, atau punya teman yang lain yang lagi lihat kalian main, itu feel ini apa-apa aja ya, ini aja gitu, bisa pada bingung mereka. Oke, nah variasi keenam. Nah variasi keenam itu biasanya gue mainin di hi-hat. Kalau yang tadi kan cuma begini. Oke, sekarang kita buat variasi di rhythm. Ya, buat di groove-nya gitu, buat di beat-nya. Jadi sometimes kita mau bikin fill in yang nggak perlu ke tone gitu ya. Nah, teman-teman bisa gunakan fill in ini dengan menggunakan paradiddle-diddle ini. Contohnya, misalnya teman lagi main 16 beat misalnya. Ini saya kasih contoh yang pelan dulu ya. Contohnya misalnya ini contoh pelan banget sih ya, gitu ya. Begini. Ntar kalau teman lagi main groove ya, ya seperti itu. Variasinya full semua di hi-hat sama snare ya. Jadi ketukan yang pertama itu ada di kick, ketukan yang keduanya di snare karena dia kan dalam groove kan 2/4 itu di snare ya. Jadi seperti teman-teman kalau main 16 beat saya pelanin supaya teman-teman yang masih belum ngerti bisa, karena sering juga banyak yang masih bingung juga gitu ya untuk melihat hal-hal seperti ini. Gua mainin dari tempo yang lambat.
Asik ya buat groove kretek-kretek-kreteknya itu. Kretek-kretek lagi. Nah, itu variasi ke berapa tadi? Ke-6. Nah, sekarang masih variasi ke-7. Ya, jadi teman-teman nggak usah terlalu mikirin variasi yang aneh-aneh. Teman-teman tinggal pindah-pindahin deh, ya. Itu bunyinya udah beda, ya. Masih seputar hi-hat nomor 7 ini. Tapi tangan kirinya di snare. Nah, tangan kanannya di hi-hat. Kecuali pas backbeatnya, 24-nya. Oke? Jadi perpindahannya atau variasinya seperti ini. Right, left, right, right, left, left, right, left, right, right, left, left. Right, left, left. Ya, coba gue mainin. Tentu aja, kick yang waktu bareng aksen di snare, kalian buang aja. Ya, kalau enggak kan, kecuali teman-teman lagi main rhythm dance, nah itu boleh, tetap ya. Tapi kalau untuk groove biasa, yang tidak membutuhkan kick di 2 dan 4, nah kalian hilangin aja. Ya, contohnya jadi seperti tadi. Ya. Gitu. Ke-7. Sekarang ke-8. Wih. Sampai 8 deh. Nggak tahu deh. Kita lihat aja nanti ya. Nah, sama dengan nomor 7. Oke. Cuma posisi begini, kita pindah ke sini. Nah, ininya pindah ke sini. Ya. Jadi kita mainin 2 ini, right dan hi-hat, kecuali 2 dan 4-nya ada di snare. Seperti kita main rhythm gitu ya. Nah, sisanya semua left ada di hi-hat, right-nya ada di tangan right ada di right, dan di aksen 24-nya snare gitu ya. Gitu. Ya, jadi teman-teman bisa latihan, gabungin aja semuanya, baik dari awal dari snare semua misalnya. Ya, ulang-ulang lagi, balik lagi ke depan.
Nah, udah 8. Nah, sekarang yang ke-9. Wah, dikit lagi 10 nih. Nah, nggak tahu deh. Kita lihat aja ya. Nomor 9. Nah, ini kita sedikit outside dari jumlah note pattern paradiddle-diddle. Ini kan jumlahnya 6. Oke. Nah, kita bisa juga mainin tidak hanya di sextuplet, tapi di sepertiga dua. Nah, gimana tuh, teman-teman? Oke, gue bikin contohnya ya. Ini yang paling gampang aja. Oke, nah, ini dia. Jadi sepertiga dua nih, teman-teman. Model ke-9, 9 ya. Nah, jadinya begini nih, teman-teman. Benar nggak? Satu ketuk yang tadinya isinya 6. Oke. 6. Sekarang jadi 8. Tapi aksennya, nah ini teman-teman buat yang sudah mungkin tingkatannya atau yang tadi sextupletnya udah jalan semua ya. Nah, teman-teman boleh udah lancar gitu ya, yang sextuplet. Nah, teman-teman boleh coba deh ke sini. Ya, ini lumayan sulit karena dalam sepertiga dua kita tetap mainkan aksennya di grupnya 6-6. Tetap di right left right left left right. Nah, setiap pertama patternnya itu ya, ini bisa dibilang 8/6. 6/8 gitu. 6 di atas 8. Oke? Nah, nanti gue akan coba berikan contoh. Kita main di 6-nya dalam tempo yang sama, terus saya rubah ke sini, sepertiga dua. Ya, supaya teman-teman nanti latihannya gitu juga, supaya tahu nih, oh aksennya di sini nih jatuhnya, aksennya di sini nih jatuhnya gitu. Oke, kita coba yuk sama-sama. Oke, gua akan gunakan 70 BPM. Oke. Kita mulai dari sextuplet dulu ya. Ingat dalam contoh ini ketukan keempat hanya break di snare. Oke. Oke. Kalau yang sepertiga dua jatuhnya seperti ini. Nah, kita coba gabungin ya, sextuplet sepertiga dua, sextuplet sepertiga dua. Oke. 2 3 4. Sepertiga dua. Teman-teman bisa coba kalau untuk latihan loopingnya ya, ini kan kalau yang ini kan selalu break di 4 hanya untuk contoh fill in gitu ya. Nah, kalau untuk teman-teman mau belajar non-stopnya, loopingnya bersambung-sambung terus, teman-teman bisa gunakan misalnya yang sextuplet itu pasti jatuhnya 4 ketuk. 1 2 3 4. Jadi udah tom 1, tom 2, tom 3, balik lagi ke tom 2. Langsung pindah ke sepertiga 2. Nah, waktu sepertiga 2 untuk dia balik, aksennya balik jatuh di kliknya. Jadi teman-teman di sini udah mulai sextuplet lagi gitu. Jadi teman-teman cuma dapat 3 ini gitu ya. Jadi teman-teman supaya ini memudahkan. Kalau enggak nanti panjang. Ini ngulangnya harus 6 kali
baru kita balik ke, ya terlalu panjang ya. Nah, nanti saya akan kasih contoh bagaimana cara menyambungnya. One, two, three, four. Nah, ya, teman-teman di sini juga bisa lihat. Kalau kalian bingung ngitung ininya, teman-teman gak usah bingung deh, gini aja. Aksen sextuplet itu kan 1, 2, 3, 4 sesuai dengan kliknya kan. Nah, kalau di sepertiga dua, walaupun saya ini tutup, saya ini hapus nih yang ini. Ya, teman-teman gak usah pusing hitung ininya. Teman-teman tetap hitung aksennya si sextuplet. Jadi ini aksennya tetap di sini. Jumlahnya berapa tanpa ini? Aksennya juga 4. Ya. Tapi jatuhnya bukan pas di kick, ya. Teman-teman bisa dengar yang tadi nih. Nih ya. Teman-teman bisa dengar ya. Nah, jadi kalau dalam beat atau fill in teman-teman mau pakai dalam fill in, teman-teman bisa gunakannya misalnya seperti ini. Ini masih tempo 70 ya. Itu sih supply-nya. Sekarang seperti kedua. Ya, kita cepetin supaya teman-teman bisa lebih ngerasain perbedaannya dari sextuplet ke sepertiga dua ya. 80. 1, 2, 3. Itu sextuplet ya. Sekarang sepertiga dua ya. Nah, teman-teman nangkap gak? Ya, udah mulai agak susah nih. Jadi teman-teman harus benar-benar on tempo, on click-nya ya. Jadi sepertiga duanya itu teman-teman nggak boleh salah. Oke? Jadi teman-teman kalau mau mengibaratkan sepertiga dua dan sextuplet itu sama saja dengan triplet biasa ya. Triplet bukan triplet yang 3 gitu ya. Itu sama sepertiga duanya jadi 1/16 biasa. Bagi dua juga. Ya, itu matematika aja sih sebenarnya. Ya. Nanti kalau udah dicepetin jadinya sextuplet sama di double time istilahnya ya. Jadi tripletnya jadi sextuplet, 1/16-nya jadi sepertiga dua gitu. Oke, gua akan kasih contoh sekarang misalnya di tempo 90 BPM. Oke.
Ya teman-teman bisa coba dulu, misalnya belum belum bisa terlalu nebak, bukan nebak ya, menembak jatuh aksennya itu sepertiga duanya. Ya kalau masih belum bisa, teman-teman tetap harus pakai kicknya ya sebagai patokan tempo. Nah kalian bisa feel, nggak usah di simbal-simbal dulu deh, misalnya di snare atau tom-tom gitu. Contohnya seperti ini. Ya, aku kasih beat simple aja supaya teman-teman bisa tetap keep temponya. Ya, udah dulu nih. Gitu. Kita tambahin deh, misalnya 100 mungkin ya. Nah, oke. Jadi teman-teman bisa latih seperti yang saya mainkan tadi terakhir. Jadi ada sextupletnya, ada sepertiga dua nih ya. Sampai tempo secepat yang teman-teman nggak usah maksa. Misalkan belum bisa 100, it's okay. Saya juga mungkin belum bisa 120, 130 gitu ya. Nanti akan gue kasih contoh baik dengan full rudimentnya, juga nanti dengan hanya dengan aksennya tok gitu ya. Jadi jatuhnya seperti ini, sepertiga dua itu. Kicknya kita mainin sextuplet dulu ya. Ya, teman-teman bisa cek semuanya ini nggak ada press roll. Teman-teman boleh di slow mo. Oke? Jadi seperti itu. Gue udah dapet misalkan. Seperti apa teman-teman? Nah, teman-teman kalau udah belajar, itu aksennya seperti seperempat, triplet seperempat, bukan triplet seperlapan, triplet seperempat. Ya, jadi jatuhnya gitu. Nah, dari situ gue sudah yakin dengan bahwa gue sudah bisa tempo cepatnya, terus aksennya gue tahu. Jadi anytime gue mau main, gue hanya tinggal mengukur tempo lagunya. Misalkan tadi seperti tadi gue terakhir coba di 100 bpm gitu ya. Nah itu gue cek dulu nih lagu, nggak tahu di 130 ya jangan coba-coba pakai beginian gitu kan. Atau pas di 130 gue nggak akan pakai sepertiga dua, tapi gue pakai sextuplet aja. Ngerti ya teman-teman ya gitu. Terus kemudian gue akan menghafal itu jatuh ketuk-ketuknya itu, jatuh aksennya itu
sehingga gue bisa memainkan di tempo berapapun, misalkan maksimum 100 gitu ya, supaya gue bisa nggak lagi mikir tentang jumlah rudimennya. Automatically itu sudah ada di tangan kita, udah kebentuk. Gitu. Nah, ini agak panjang ya pembahasan ini ya, tapi nggak apa-apa. Justru buat supaya teman-teman benar-benar mengerti ya, benar-benar, karena ini main drum nggak asal main, bukan feeling seperti yang banyak-banyak orang bilang. Oh, yang drum yang penting feeling gitu ya. Wow, bukan seperti itu gitu ya. Oke, jadi ada 9. Yang ke-10 teman-teman tadi balik lagi, teman-teman bisa variasikan 1 sampai 8-nya itu ya, posisi-posisi orkestrasinya teman-teman bisa gunakan di sepertiga duanya. Sepertiga duanya gimana? Gitu, teman-teman. Gimana? Berarti ada 10 macam variasi dari paradiddle-diddle. Wih, ini rudiment monster banget ya, macem-macem, dan bener-bener yang bisa bikin orang wih, apa tuh? Padahal polanya itu aja, gitu. Ya, teman-teman, selamat mencoba, selamat berlatih, telaten, jangan buru-buru, harus teliti satu-satu, notnya harus benar semua. Oke, teman-teman boleh nanti latihan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ulang lagi dari 1 sampai 10, 1 sampai 10, 1 sampai 10. Ya, teman-teman pasti langsung bisa, tentunya dengan latihan yang banyak ya, kalau bisa lebih dari 1 jam sehari. Teman-teman, selamat berlatih, sukses terus, jaga kesehatan di masa pandemi ini. Sampai ketemu di video selanjutnya yang keren-keren. Oke, sampai ketemu di KDI Kelas Drum Indonesia, Paradiddle Diddle.